Assalamualaikum kakak. Yang paling kakak inget tentang kakek apa? Ingat Santi waktu dulu papa sampai ngintip-ngintip ke kolor ranjang, dipikir mama ngumpetin cowok. Memperlakukan membesarkan anak-anaknya itu dengan sayang. Padahal di sisi lain dia adalah orang yang kalau di luar mah preman, tapi di dalam. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna. Sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencetan. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kita lagi di pemakamannya papa. Makamnya papa. Kita mau ke makam papa, mau berdoa ya Maya, doain papa ya, ziarah. Yuk. Maaf lebaran kemarin karena kita juga takut masih PSBB belum boleh keluar rumah. Lebaran pun kita nggak kemana-mana Pak, cuma ngumpul di Pejaten. Mama semuanya, Santi aja nggak mudik ke Garut, tetapi kita selalu doain papa setiap waktu, tiap habis sholat. Kakak juga ya, sini tiap habis sholat doain kakek ya, kakak ya. Nah, jadi kita baru bisa datang ke sini sekarang setelah situasinya mulai new normal gitu. Tapi lupa nggak pada pakai masker, orang yang datang keluarga inti semua. Orang serumah semua. Iya, silakan papi pimpin doa. Bang Adi bikin. Pada buat kakek ya semuanya ya. Oh ini bisa ya semua bareng-bareng ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, biasanya ada Julian. Ini siapa yang? Ini Asya kek, ini Kelis, ini Oin. Udah tak depan dikit. Pakai otak. Kemarin tato wajahnya boy
Itu pakai tinta itu. Coba kak. Aduh, sepatunya. Gila. Masa ini ate. Ini ate kakek, kenalin. Ini Asa kakek. Ini papihnya. Tuh, ini kakek. Jadi nggak tahu kakek ya? Jadi belum sempat ketemu ya. Belum sempat ketemu kakek ya? Yang belum sempat ketemu kakek siapa? Ceris ya? Dari sudah. Ceris sudah. Teman bayi ya, masih bayi. Ini nih pas kakek meninggal datang langsung nangis. Pas kita dari rumah sakit kan datang tuh pakai ambulan mah bawain papa ke rumah. Nah terus di anak-anak kan lagi pada tidur di gempar di kamar kakek, langsung dibangunin. Kakak bangun, oh, udah pulang. Harus diberesin, mau diberesin daripada berdoa sama-sama. Padahal umur berapa waktu itu ya? Kakak 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun kan kakak lahir 2009. Pak, Bang Andi udah pindah sekarang ke Jakarta, Pak. Pasti Papa seneng ya kalau Papa masih ada. Ini pasti momen paling bikin Papa bahagia. Bang Andi semuanya akhirnya kumpul di sini. Bang Andi sekarang dekat di sini, jadi Papa nggak usah khawatir sama Mama. Mama dijagain terus sama Bang Andi karena Bang Andi rumahnya deket sama Mama. Santi, Denny juga sesekali datang ke sini jengukin Mama. Kemarin Mama udah didatangin ya, dimimpiin Papa ya, Mah. Gimana, Mah? Ini katanya anak-anak mana, gue dicuekin. Karena waktu Lebaran itu ya, Pi, kita nggak bisa kemana-mana ya, Mah ya. Karena masih takut mau keluar rumah juga. Pemerintah belum ngebolehin juga kan. Papa ngingetin pengen ditengokin ya. Sekarang kita datang ke sini kan. Mama mah udah sering sini ya, Maya. Aa juga kalau pas sebelum ada corona kayak gini mah, nih Aa tuh lagi rajin sepedahannya ke sini mah. Kita sepedahan dari sana Pi ya, dari Pejaten naik sepeda ke makam ke sini. Pakai motor sering. Karena kemarin kita nggak bisa kemana-mana, Papa. Kemarin kan masih inian corona, kita semua harus di rumah terus. Dede sekarang jaga toko, Pak. Mau pada kesini tapi nanti katanya Pak Dede, Mbak Wiwit nanti hari Minggu ya, karena Mbak Wiwit harus ngerias yang akad. Dede jaga toko. Terus Ante Iki punya bayi. Iki anaknya 2 sekarang. Diwakilin Atan nih, cucu kesayangan kakek nih dateng. Kakak, yang paling kakak inget tentang kakek apa? Ini. Hah? Apa yang paling kakak inget, yang paling berkesan? Apa tentang kakek? Papa mimpi sama kayak waktu itu dulu mau jajan mainan gitu, terus Papa mimpi terus kan Papa uangnya dikasih kakek. Nah pas kakak selesai pulang jajan itu kakeknya udah nggak ada. Oh iya, nggak mimpi karena inget nggak? Waktu itu cucu-cucu kakek semuanya dikasih satu-satu mobil-mobilan. Oh iya benar. Yang gede, mobil-mobilan yang pakai mesin, yang pakai aki. Itu kakek beliin satu-satu semuanya. Kakak habis 1, Opai dibeli warna tuh, hijau. Opai 1. Bahkan Atan dibeliin nggak ya? Atan beli warna merah. Atan juga waktu itu malah masih kecil banget tapi dibeliin. Atan 1, semuanya dibagi. Pokoknya kakek itu sayang banget sama cucu-cucunya. Apapun yang kakek punya mah ya, kadang suka ngumpul-ngumpul uang. Di mana mah? Nyumputin di bawah itu, di bawah bantal. Tuh jangan diambil kalau anak-anak datang.
itu dikumpulin buat cucu-cucunya ya, buat anak-anaknya. Mama apa yang paling berkesan, yang paling mama inget tentang papa? Semuanya pasti berkesan, tapi yang paling diinget apa? Yang paling ingat Bawelnya itu justru yang bikin kangen ya mah ya. Ingat Santi waktu dulu papa sampai ngintip-ngintip ke kolor ranjang, dipikir mama ngumpetin cowok. Masa ada nenek-nenek ngumpetin cowok. ketik buka lemari yang satu buka tuh di kolong ada yang tengkurap. Itu apa, karpet balet habis dari laundry kan digulung. Iya. Tuh karpet emang kenapa? Balik lagi deh ke kamarnya. Terus mama pindah deh ke kamar sono biar nggak berlaku. Kalau mama mau ke kamar mandi tangannya ininya dipegang. Gak boleh. Mau kemana? Mau ke kamar mandi dulu. Ya ampun. Ternyata kalau udah tua itu balik lagi jadi ke kayak anak kecil ya. Jadi ke kayak anak kecil. Tapi di situ pas saat-saat papa lagi sakit, saat-saat papa lagi balik lagi kayak anak kecil kayak gitu. Itu tuh malah jadi tambah bikin kangen pas udah nggak ada ya mah. Yang paling diinget nih. Terakhir itu minta apa? Ikan ya? Ikan. Kita Beli yang ikan nyari gurame yang paling gede. Udah di sini nggak ada yang gede mah, adanya juga cuma setengah kilo. Enggak, yang paling gede telepon Cileni cari yang paling gede. Kita lagi berenang di Raples waktu itu, abis berenang. Ini dapat ya? Dapat. Terus nggak boleh sama si Andi taruh di atas, suruh taruh di atas kepalanya, Udah mulai pikun. taruh di atas sih. Mending kalau dimakan cuma dicium-cium doang. Oh gitu. Itu kita yang nyari pi. Terus minta papa Kita paling nggak di doyan kan, pertigaan Cibubur. paling nggak doyan gudeg. Cuma nggak ada mah minta gudeg. Biasanya kalau nggak pengen, iya orang nggak pengen katanya, tapi cuma dijilat doang, apa aja diminta semuanya. Kalau mintanya marah, nggak pernah nggak marah deh. Katanya ya, Karena papa sakit lama banget. Ya mah, papa sakit berapa tahun sih mah? 6 tahun mah ada. 6 tahun. Dulunya tuh jagoan. Iya. Dulunya tuh jagoan, pergi ke sana ke sini terus. Jadi papa selama sakit pun kayak menarik diri dari teman-temannya di luar ya mah, karena nggak mau teman-temannya tahu kalau papa sakit. Gitu. Kalau ada yang nengok juga, Kalau ada yang nengokin ya tetap jangan dituntun. Kalau ada temennya iya, iya. nggak mau diliatin kalau dia itu. Papa sakit ya, karena jagoan papa itu dan nggak mau terlihat sakit, terlihat lemah gitu ya mah. Papi apa papi yang paling berkesan? Itu sayangnya sama anak-anak. Iya. Walaupun di luar dia keras, galak, tapi sama anak-anak tuh sangat lembut. Bahkan sampai sebesar ini papi nggak pernah dipukul sama papa. Papa tuh nggak pernah mukul anak-anaknya dengan apapun gitu. Jadi benar-benar memperlakukan, membesarkan anak-anaknya tuh dengan sayang. Padahal di sisi lain dia adalah orang yang kalau di luar mah preman, tapi di dalam rumah dia orang yang sangat lembut. Itu sih yang papi belajar dari papa. Selalu pengen nyenengin anak-anak. Papa dulu punya duit dikit beli mainan. Punya duit dikit ngajak main ke Bukan anak-anak. anak yang minta mainan, papa yang pengen mainan. Sama mah. Dan itu warisan sifat penyayang, ingin selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Alhamdulillah itu semuanya nurun ke anak-anak papa, Pak. Iya. Ke AA, ke Bang Andi, semuanya sama ya. Ke anak-anak cowok gitu, yang ininya. Bang Andi nih yang paling deket banget sama papa nih, Bang Andi. Bang Andi apa nih yang paling berkesan dari papa, yang paling diinget terus? Paling diingat sama papa ya, yang
paling banyak ingat waktu menjelang papa sakit aja sih, banyak hal yang aneh ya, cerewetnya. Iya. Kalau minta harus cepet, terus kalau mau mandi ingat waktu dulu paling ingat tuh waktu digosokin gigi, waktu gosok gigi tuh berdarah mah tuh udah pikun mah ya, pas gitu marah-marah. Tapi jadi banyak hal yang ngangenin tuh yang cerewetnya papa lah, cerewetnya papa, perhatian papa. Paling sering banget ingetin kalau misalnya maghrib dulu waktu papa masih sehat juga, maghrib papa keluar benar melindungi keluarga dengan sangat apa ya, sangat Dan semua yang dia punya. yang papa tunjukkan tuh emang betul ingin melindungi anak-anaknya, pengen ngebuat anak-anaknya tuh tidak seperti papa, karena papa pikir dulu papa sering pergaulannya juga nggak bagus, takut anak-anak kayak papa gitu, makanya protek anak-anak. Tapi bener sampai sebesar terakhir pun nggak pernah dipukul papa. Itulah papa ya, sosok jagoan di luar, disegani, dihormati, ditakutin sama orang-orang di sekitarnya ya Mah ya. Tapi di dalam rumah papa sosok ayah yang sangat penyayang, yang sangat menyayangi anak-anaknya, dan berasa banget sampai ke cucu-cucunya juga, mantunya, semua keluarganya. Terus dari papa juga kita belajar disiplin memang. Papa tuh dari dulu paling ngajarin disiplin mulai kita sekolah tuh. Ini kalau mandi berapa menit, berangkat ke sekolah berapa menit, itu berarti harus diukur mulai dari bangun tidur sampai berangkat sekolah, beresin baju, jadi sampai sekolahnya dia nggak telat gitu. Itu terus masalah waktu papa selalu ngingetin, dan itu ke bawah banget sampai sekarang gitu. Papa mudah-mudahan ngobatin rasa kangen papa, dan kita pun juga akan selalu kangen papa ya Pi ya. Dan insya Allah kalau situasinya sudah normal, kita sudah nggak ada PSBB ya, coronanya sudah, pandeminya sudah berakhir, kita akan sering-sering datang jengukin papa. Mohon maaf kemarin bukan kita melupakan papa, tapi memang karena keadaan yang bikin kita nggak bisa sering jengukin papa. Kita semua, papa akan selalu ada di hati kita selamanya. Udah, kita pamit ya Pak. Kita pamit Pak ya. Terima kasih teman-teman udah ngikutin kegiatan kita. Hari ini kita habis ziarah ke makam papa. Alhamdulillah, kemarin mama sempat dimimpiin papa datang dan bilang katanya tega semuanya nggak inget sama papa karena kita nggak datang ke sini karena keadaan lagi pandemi begini, susah kemana-mana, kita pun baru keluar rumah. Akhirnya alhamdulillah kita bisa datang ke sini setelah new normal. Mudah-mudahan akan kembali normal seperti biasanya keadaannya, jadi kita bisa berkegiatan seperti biasa. Terima kasih teman-teman semuanya, stay safe, stay healthy buat semuanya ya, sehat-sehat selalu. Makasih, dadah.